Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 tongkat, terus 4 pedang, Judgment, 3 cawan, The High Priestess, Ace of Cups, Wheel of Fortune, The Tower, dan kartu Knight of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi ya. Oke, jadi ceritanya Libra sekitar bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi fokus banget untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, dalam bisnis ya, fondasi dalam sebuah hubungan cinta dan lain-lain. Jadi kira-kira fondasi apa yang telah kamu coba bangun Libra sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 4 pedang, jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada semacam pemikiran mendalam, pertimbangan mendalam yang pernah kamu lakukan sebelum mengambil langkah dan keputusan ya. Jadi semuanya itu pernah kamu pertimbangkan Libra sedalam mungkin ya, mempertimbangkan pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu sekitar bulan Mei ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada sebuah keputusan penting Libra yang pernah kamu hadapi dan tentukan dalam kehidupan kalian ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan mengenai keluarga, keputusan mengenai karir, mengenai keuangan ya, keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi kira-kira apa keputusanmu Libra ya? Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 3 cawan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni pikiranmu lagi tertuju ke dalam segi hubungan Libra ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mendekati, menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Jadi intinya ada upaya untuk selalu menjaga hubungan tersebut agar lebih akrab ke depannya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni ada langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya. The High Priestess. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada yang lagi belajar gitu ya, untuk terus menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu kembali ketika akan mengambil langkah dan keputusan apapun juga ya. Jadi semuanya itu akan kamu saring menggunakan intuisimu Libra, Ace of Cups ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi 2 bulan setelah bulan Juni tentunya ya. Oke, yang pertama ada kartu Wheel of Fortune. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni, untuk 2 bulan ke depan ada sebuah perubahan besar ya yang akan kamu kerjakan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Bagiannya jangan lupa kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang akan menikmati semacam keberuntungan baru sekitar 2 bulan yang akan datang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada semacam perubahan pikiran dalam dirimu Libra ya. Jadi mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu terhadap seseorang tiba-tiba agak berubah. Misalnya pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah dan lain-lain. Agak pelin-pelan gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat sambil menggunakan intuisimu kembali nantinya ya. The Tower. Oke. Dan terakhir di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada semangat lebih dalam dirimu kali ini ya. Tiba-tiba hatimu lebih energik, lebih antusias untuk terus bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang dan lain-lain nantinya. Knight of Wands ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei kemarin ya, ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra di sini ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk apa? Untuk terus membangun fondasi tadi 4 tongkat yang kamu miliki ya. Jadi kira-kira fondasi apa yang perlu dibangun kembali Libra sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya untuk terus membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik ya, bahkan mungkin ada juga yang lagi belajar sebenarnya untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini ya, dan semuanya itu telah kamu pikirkan ya, kamu pertimbangkan gitu secara mendalam 4 pedang tadi. Jadi kira-kira apa yang mesti dibangun kembali Libra sekitar bulan Mei? 3 koin ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada sebuah keputusan penting tadi kan, judgment yang pernah kamu tentukan dalam kehidupan kalian, dan semuanya itu perlu untuk ditinjau ulang, dievaluasi ulang kembali. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses peninjauan ulang sebelum mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian ya. Oke, ini sudah kamu alami Libra sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada semacam proses belajar ulang yang mesti dilakukan terhadap hubungan antara dirimu dengan orang lain tadi. Nah, 3 cawan ya. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang hubunganmu dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai dan lain-lain ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang nantinya. Bagian lain jangan lupa ya, kartu Page of Pentacles juga melambangkan kabar baik kan. Jadi cukup bagus energinya ya. Jadi mungkin ada semacam kabar positif, kabar baik gitu yang akan kamu terima dari orang-orang terdekat nantinya. 3 cawan tadi ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Fool. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada juga yang lagi siap sebenarnya untuk memulai hal-hal baru ataupun lembaran baru ya, sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess tadi. Jadi kira-kira hal baru apa, lembaran baru seperti apa yang ingin kamu kerjakan Libra The Fool ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada juga yang akan menikmati semacam keberhasilan baru ya dalam kehidupan kalian sambil menggunakan intuisimu tadi, Ace of Cups ya. Cukup bagus energinya 6 tongkat. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada yang lagi siap untuk melakukan perubahan besar tadi, Wheel of Fortune ya, dalam kehidupan kalian. Namun hati-hati, di sini ada kartu 5 koin soalnya. Jadi mungkin ada yang lagi merasa kesepian banget gitu ya, kurang terdukung, kurang mendapat support dukungan dari orang lain ketika ingin mengerjakan ya perubahan tersebut. Jadi bagi kamu yang ingin melakukan perubahan besar, perlu untuk lebih bersabar nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru, dan kejelasan tersebut nantinya akan mengubah sudut pandangmu Libra. The Tower tadi ya. Jadi mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu terhadap sesuatu hal mungkin agak berubah dikarenakan ada semacam kejelasan baru di sini. Jadi coba untuk diskusi dengan orang-orang terdekat nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu The Hangman ya, yang melambangkan proses penantian. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada yang masih menantikan sebuah kabar penting ya, dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh antusias kok. Knight of Wands ya, misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, menunggu kabar mengenai pekerjaan, keuangan dan lain-lain nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.